Setelah terbunuhnya macan putih, burung emas raksasa pun melambung ke langit. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya dan tampak seperti dewa yang sedang kemarahan. Singa kepala 9 pun sangat khawatir dengan Si Hao, melihat aura mengerikan dari burung raksasa itu. Semua yang ada di sana pun merasa ketakutan melihat pupil mata burung itu sangat tajam seperti menerkam mangsa. Tapi Si Hao tidak peduli seberapa besar kekuatan Peng itu. Dan bahkan sambil membelakanginya, Si Hao berkata, "Jangan sampai dagingmu ku buat sup. Pasti lezat rasanya. Oh ya sobatku, dimanapun Anda berada dan tidak berada." Nama burung raksasa itu Peng ya. Lanjut cerita, Si Hao mengayunkan pedangnya ke arah Peng kemudian melemparkan secara vertikal dan horizontal. Dengan gesit Peng mengelak serangan pertamanya Si Hao. Melihat atraksi ini, seketika yang ada di sana mulai merasa takut. Udara dingin mulai naik dari lubuk hati mereka setelah mengetahui sosok burung raksasa itu adalah Peng. Namun Si Hao terlalu santai dan tidak ragu sedikit pun menghadapinya. Si Hao sedikit menghela nafas dan bergumam, "Ini benar-benar disayangkan, meskipun macan putih sudah hancur berantakan. Kekuatanku masih cukup untuk menghancurkan tulang primitifmu, dan merampas semua harta karun berharga milikmu." Bahkan dalam situasi seperti ini pun, Si Hao sempatnya menyuruh burung merah untuk memasak macan putih yang telah dibunuh itu. Seketika air liur burung merah pun turun deras seperti hujan, ketika menghayati lezatnya daging macan putih yang bisa meningkatkan kultivasi yang langka dan hebat itu. Apalagi kalau dipanggang pakai kecap saus tomat, Mbak pun jadi ngiler mikirnya, hehe. Setelah itu terlihat sekelompok spesies arkaik tercengang ketika Si Hao meneriaki Peng itu ayam kecil. Sangat mungkin kalau itu benar-benar Peng bersayap emas, maka akan menjadi malapetaka sangat besar, gumam salah satu arcik di sana. Peng bersayap emas burung surgawi adalah salah satu spesies burung terkuat di atas rata-rata arkaik di bumi. Dan jenis burung ini selalu menyendiri sejak lahir dan tidak pernah ada yang mengolok-ngoloknya. Namun bocah itu terlalu berani, gumam mereka di sana. Jepretan sayap terdengar keras di langit. Angin seketika berdesih sangat kencang dan beterbangan semua abu debu dan batu di sana. Daerah ini meletus menjadi kekacauan disambut petir yang terjalin dan api meluap ke langit. Jenis kemampuan luar biasa pun ditampilkan. Dan setiap orang yang melihat ini akan menjadi ngeri ketika kekuatan besar Peng bersayap emas itu dikeluarkan. Terlebih lagi ketika arkaik lain bergabung di sana, pastinya mereka memiliki cukup kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Si Hao tak kenal takut. Dengan pedang berkarat di tangannya, dia menyapu ki pedang tanpa batas dan menelan segalanya seperti gelombang laut. Dengan suara jreng-jreng itu membelah semua cahaya kegelapan, dan menghentikan kemampuan magis Peng seketika. Pedang Ki terlihat berkarat, namun semua orang tidak menyadarinya, kalau pedang tersebut memiliki kekuatan roh jiwa yang sangat besar. Jika ada yang tersapu olehnya bayangan pedang ini, mereka pasti akan berantakan dan menjadi gumpalan sate cincang.
semua ekspresi wajah keturunan arkaik pun berubah drastis. Ketika melihat dahsyatnya kekuatan pedang hantu milik Si Hao, tak sampai di situ saja. Kemudian burung emas raksasa mulai menyebarkan kabut-kabur dari tubuhnya dan mengeluarkan aura yang berefek ketakutan seolah-olah 10.000 gunung raksasa sedang menekannya. Itu membuat Si Hao tertekan sangat hebat. Kabut itu meringkuk semua orang sekelilingnya. Kemudian tubuh seperti dihimpit gunung, lama-kelamaan menjadi ukuran semakin besar. Dan itu bisa memblokir semua ki pedang milik Si Hao. Artefak berharga macam apa ini? Burung merah besar berteriak ketakutan. Pemandangan yang begitu spektakuler melihat kekuatan sebesar ini, tiba-tiba secara mengejutkan Si Hao melawan kekuatan itu dengan pedangnya. Itu tidak terbayangkan. Rainbow Luan, Flame Crow, dan yang lainnya juga terkejut. Siapapun bisa melihat sendiri betapa hebatnya pedang patah itu. Burung surgawi bersayap emas pun meludahkan senjata yang sama menakutkan dari mulutnya. Itu adalah kekuatan cahaya magnet iblis, dan terdengar suara cila-cili saat kekuatan itu dihempaskan. Kekuatan itu langsung menyedot bagaikan magnet pedang patah dari tangan Si Hao. Singa berkepala 9 langsung terkesima setelah melihat ini. Sebelumnya pernah mendengar cerita bahwa artefak berharga ini sangat menakutkan dan kuat. Kekuatan itu berspesialisasi dalam menundukkan pedang, tombak, dan artefak berharga dari logam, perak, baja dan sejenisnya. Kekuatan magnet iblis awalnya adalah roh penjaga yang sangat kuat. Setelah dibunuh oleh seseorang dan disempurnakan menjadi artefak yang berharga, itu memiliki jenis kekuatan surgawi yang setara dengan Detri Airace. Baru kali ini aku melihatnya, gumam singa kepala 9 dalam hati. Pedang berkarat di tangan Si Hao pun bergetar. Seolah-olah hendak lepas dari tangannya. Itu memancarkan gelombang suara kengkiang setelah menghadapi gelombang interferensi yang kuat dari kekuatan surgawi magnet iblis. Burung raksasa sayap emas berteriak sangat lantang, "Ini adalah tempatku, kekuatanku bisa menekan semua senjata bahkan dauki makhluk lain." Hati-hati, asal-usul Gunung Baiduan ini sangat bagus. Saat itu banyak ahli yang semuanya mengalami bencana karena mengeluarkan kekuatannya di tempat ini. Singa berkepala 9 berteriak memberikan peringatan pada semuanya. Sekali lagi pedang Si Hao bergetar. Kali ini ki pedang menjadi luas dan tak terbatas. Ki itu melonjak dengan keras seperti sebuah hamparan. Terdengar seperti semburan gunung saat menabrak langit, menciptakan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Saat menabrak himpitan magnet iblis itu, kemudian meledak dan menyebabkan cahaya menyeluruh sampai ke langit. Di masa lalu roh penjaga yang mengguncang bumi besar, yang diberi gelar gunung magnetik, namun pada akhirnya dikalahkan oleh Peng Emas yang hebat. Tak heran kalau saat ini Peng Emas memiliki kekuatan yang lebih hebat dari sebelumnya. Adapun pedang berkarat milik Si Hao adalah perangkat kuno, dan termasuk harta karun tingkat atas di Gunung Baiduan. Meskipun sudah rusak dan tua, itu masih sangat kuat. Ketika dua artefak berharga tingkat atas ini bentrok bersama, itu secara alami menciptakan situasi yang sangat intens dan menegangkan. Burung raksasa bersayap emas pun terkejut, melihat artefak kekuatan miliknya bisa menembus segalanya. Namun entah bagaimana tidak bisa melakukan apapun pada pedang kuno itu. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi.
Si Hao juga sangat menggigil melihat harta karun berharga lawannya benar-benar menentang surgawi. Itu benar-benar mampu menahan perangkat arkaik dengan kuat. Itu benar-benar sesuatu yang jarang terlihat. Dalam pertarungan sengit itu arkaik lain melihat situasi ini. Mereka semua ikut membantu Peng Sayap Emas dan menyerang si Hao. Setelah melihat itu burung merah besar ingin bergegas dan mendukung si Hao. Singa berkepala 9, Sabel, Flame Crow, dan yang lainnya juga berjuang untuk membantu. Mereka semua takut si Hao akan kalah. Kalau itu terjadi maka mereka semua pasti akan mati. "Kalian semua mundur!" teriak si Hao. Tanpa diduga dia memblokir semua orang. Seluruh tubuh si Hao memancarkan cahaya, guntur alam dan bulan sabit pun keluar bersamaan. Pedang patah pun mengeluarkan suara gemuruh. Lalu Qi meningkat secara dramatis, memaksa magnetik iblis utama untuk kembali, dan si Hao pun berhasil keluar dari situasi ini. Pedang itu menebas cepat ke depan, tekan dan bunuh. Arkaik yang tadinya menyerang si Hao langsung terperangkap dalam pusingan pedang Qi. Kemudian meledak menjadi hamparan debu gumpalan darah. Melihat hal itu arkaik lain ikut ngeri dan memaksa mereka untuk mundur. Burung dewa emas raksasa yang tampak dingin dan acuh tak acuh, lalu mendesis ke arah langit dan menerjal ke bawah bertubrukan keras dengan si Hao. Si Hao pun menghadap ke langit, dia pun mulai bertarung hebat dengan burung surgawi itu. Sekali lagi pedang berkarat memancarkan cahaya saat bertabrakan dengan kekuatan Peng Emas. Terlihat seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, dan juga seolah-olah langit dan bumi runtuh seperti terbelah. Sinar cahaya tanpa batas menyelimuti tanah, menciptakan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Setelah itu Peng Emas mengeluarkan cakar raksasa meleset cepat ke arah si Hao. Namun pedang berkarat itu menepis cepat pukulan itu, dan kedua individu itu bertukar gerakan pukulan satu sama lain di atas langit. Simbol dan bentuk-bentuk yang sangat aneh tak terhitung jumlahnya meletus di angkasa. Si Hao bergumam dalam hati. Bagaimanapun juga, burung emas raksasa ini sangat menakutkan. Bahkan jauh melebihi macan putih, kultivasinya memang sangat tangguh. Kemudian si Hao berkata, "Hai ayam gunung, kamu tidak berdarah murni, namun kamu lebih kuat dari spesies arkaik, persisnya jenis latar belakang apa yang Anda miliki?" Si Hao bertanya sambil memegang pedang yang patah di tangannya. "Ini Peng Emas berdarah campuran." Dari belakang terdengar singa berkepala 9 membuka mulutnya dan mengungkapkan betapa kuatnya garis keturunan burung itu. Bahkan, ia juga mencoba berjalan di jalan ini dengan harapan bisa menjadi singa berkepala 9 yang berdarah murni suatu hari nanti. Peng Emas berdarah campuran itu pasti akan sangat lezat, si Hao pun berkata sembari menyindir. Setelah melewati begitu banyak upaya dan kekuatan dilepaskan, singkat cerita si Hao berhasil naik ke punggung Peng Emas. Kemudian mencekiknya, setelah itu dihempaskan ke tanah, dan itu membuat Peng Sayap Emas patah dan tak berdaya. Melihat Peng Emas tak berdaya dengan secepat kilat si Hao di atas langit, menukik ke bawah sambil menjulurkan pedang berkarat itu dan gelepung pampung.